on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Maryam Jamila dengan NIM 2111040131. Di sini akan menjelaskan mengenai teori semantik Toshihiko Izutsu. Pertama, mengenai biografi dari Toshihiko Izutsu. Toshihiko Izutsu ini merupakan seorang profesor jenius yang menguasai beberapa bahasa di dunia. Ia lahir di Jepang pada tanggal 4 Mei 1914 dan wafat pada tanggal 7 Januari 1993 di Kamakura. Atas prestasi yang dimiliki Toshihiko ini, sangat memungkinkan ia untuk melakukan penyelidikan terhadap kebudayaan di dunia. Selain itu, Izutsu juga menekuni di bidang keislaman. Atas keseriusannya itu, ia berhasil menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jepang pada tahun 1957. Baik, untuk selanjutnya ialah pemikiran semantik dari Toshihiko Izutsu. Semantik menurut pandangan Izutsu merupakan kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai kepada pengertian konseptual atau weltanschauung. Weltanschauung di sini merupakan pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Selain itu, Izutsu juga berpendapat bahwa semantik ini dapat diartikan sebagai kajian tentang struktur pandangan dunia suatu bangsa pada saat ini atau pada periode sejarahnya yang signifikan. Jadi, dapat disimpulkan menurut Izutsu ini semantik Al-Quran ialah harus dapat dipahami sebagai weltanschauung Al-Quran atau pandangan dunia Qurani. Itulah visi dari Al-Quran tentang alam semesta. Kemudian selanjutnya mengenai konsep teori semantik dari Toshihiko Izutsu. Menurut Izutsu, teori semantik itu dibagi menjadi 3. Pertama, mengenai makna dasar dan makna relasional. Kemudian yang kedua, tentang sinkronik dan diakronik. Kemudian yang terakhir, weltanschauung. Untuk yang pertama, mengenai makna dasar dan makna relasional. Makna dasar ini menurut Izutsu adalah makna yang melekat pada kata itu sendiri dan selalu terbawa kemanapun kata itu diletakkan. Jadi makna dasar itu adalah makna yang melekat pada kata itu sendiri, makna asli dari kata itu sendiri. Kemudian makna relasional. Makna relasional ini merupakan makna yang ditambahkan kepada makna yang sudah ada dengan diletakkan khusus pada bidang tertentu. Kemudian yang kedua mengenai sinkronik dan diakronik. Sinkronik dan diakronik ini merupakan salah satu konsep yang ditawarkan oleh Toshihiko Izutsu. Sinkronik ialah memandang bahasa sebagai objek yang stabil dan utuh yang digunakan pada waktu tertentu. Atau juga bisa dikatakan semantik sinkronik ini adalah mengkaji kosakata dalam suatu periode tertentu. Kemudian yang kedua, diakronik. Diakronik ini adalah memandang bahasa dalam ranah perjalanannya dari waktu ke waktu yang mengalami perubahan atau revolusi. Jadi bedanya sinkronik dan diakronik ini adalah jika sinkronik itu mengkaji kosakata itu hanya dalam satu periode tertentu. Sedangkan kalau diakronik ini mengkaji bahasa itu dari sejarahnya, dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu periode saja. Kemudian yang terakhir, yang paling akhir dari teori semantik Toshihiko Izutsu ialah weltanschauung. Weltanschauung ini merupakan pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Jadi bahasa itu tidak hanya digunakan sebagai alat bicara dan berpikir, namun juga yang lebih penting ialah penafsiran dunia yang melingkupinya. Jadi konsep weltanschauung ini, konsep inilah yang menjadi pembeda
teori dari semantik Kijutsu dengan teori semantik-semantik yang lain. Jadi yang istimewa, yang berbeda dari teori semantik Kijutsu ini merupakan konsep Oltancong di sini. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dari teori semantik Toshihiko Kijutsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't give